berapa ribu, ada berapa juta manusia. Anu sok ngaji, ayo sabarah. Coba kalau dipikir, ini kita menghitung rahmat Allah, saking mahalnya rahmat Allah. Nah, dari yang mengaji ini difilter lagi. Siapa yang ngajinya yang sungguh-sungguh, yang semua yang ngaji, yang hadir ngaji di mana-mana belum tentu sungguh-sungguh semua. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang sungguh-sungguh sambil niat yang benar-benar ingin tolak ilmu. Nah, ini semuanya difilter dengan gerakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Allah menyatakan, surat At-Takasur ini diturunkan di Mekah. Ayatnya ada 8 ayat, kalimatnya 38 kalimat, sedangkan hurufnya 120 huruf. Kalau tidak percaya nanti hitung sendiri di rumah satu-satu. Apa yang menjadi sebabiyah Allah menurunkan ayat atau surah At-Takasur ini yang menjadi sebab turun? Di Mekah ada 2 golongan yang sangat termasyhur punya kelebihan. Kelompok yang pertama ada golongan Banu Abdi Manaf. Ini Banu Abdi Manaf punya kelebihan menonjol, masyarakatnya mayoritas dan rata-rata jadi pejabat, pangkat semua. Ada yang jenderal, ada yang kombes, ada yang macam-macam, ada yang wali kota, rata-rata dari keturunan Banu Abdi Manaf. Ini kelompok yang kedua, ada lagi yang disebutkan kelompok atau golongan Banu Sahmin. Kalau Banu Sahmin ini adalah kelompok di mana masyarakatnya terbanyak, tidak ada yang bisa mengalahkan dari segi jumlah penduduk atau kelompoknya. Ini adalah paling terbanyak, terutama banyak anak laki-laki. Jadi kalau demo itu paling terbanyak dari Banu Sahmin. Atau umpamanya ada pembagian sembako, paling terbanyak dari Banu Sahmin. Ini. Nah, 2 kelompok inilah yang ternyata selalu saling serang. Nah, bagaimana serangnya? Mereka agul-agul, membanggakan. Yang satu menyatakan, kata Banu Abdi Manaf, kami kelompok yang penuh dengan jabatan-jabatan. Semua pejabat-pejabat ada di kami. Kelompok yang kedua menyatakan, walaupun kalian pejabat, tapi kami paling terbanyak rakyatnya. Kalau bertempur, kami lebih banyak orangnya. Tuh. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, sampai yang dituakan mereka, ada yang meninggal, ada yang mati. Yang mati dikubur, anak cucunya masih tetap saja Pak agul-agul tentang urusan keturunan dan jabatan dan anak. Ini datang lagi satu kelompok yang baru. Ternyata kelompok ini adalah kelompok yang lumayan dalam segi harta benda. Kelompok yang kedua ini mengatakan, Abdi Manaf, walaupun kalian pejabat, tapi kalau pejabat tanpa harta benda apa gunanya? Wahai Banu Sahmin, kalian adalah paling terbanyak kerabat-kerabatnya, tapi hanya sekedar banyak kerabat tanpa ada urusan duit dan dunia, apalah artinya? Mereka menonjolkan tentang keadaan harta benda. Mereka mengatakan, aduh, kami adalah orang paling kaya, kami adalah. Yang diributkan tentang urusan kami paling kaya, dapat 2 bulan 3 bulan, orangnya yang membanggakan diri dipanggil oleh Allah mati. Nah, itulah laporan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Kata sahabat, wahai junjungan, ada 3 kelompok tuh ribut terus-terusan. Ribut kenapa? Yang satu bangga dengan jabatan, yang satu bangga dengan keturunan, yang satu lagi bangga dengan harta benda, anu. Allah kirim malaikat Jibril menurunkan surah Assalamualaikum ya Rasulullah. Allah titip salam dan Allah menitipkan surah, dibaca oleh malaikat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Lakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian dari Allah, telah membuat kalian lupa terhadap Allah,
lupa taat, lupa ibadah, sagalakum an taatillah, kalian sibuk selain daripada ibadah kepada Allah. Apa yang membuat kalian sibuk? At-takasur, paagul-agul, pagu-mendek, pasombong-sombong. Apa yang disombongkan? Amwal, pertama harta benda. Sampai mati kita mengaku, oh aku punya jam tangan baru loh, aku punya cincin baru loh, aku punya baju yang baru. Oh, tiap hari cuci, setrika, masuk lemari, pakai lagi terus. Di dalam hati kita berhari-hari, berbulan-bulan hanya ngurus urusan harta benda, baju, cincin, uang dan lain-lain. Padahal Allah telah perintahkan malakal maut sudah begini. Kalau malakal maut datang, kata malakal maut, "Hai hamba Allah, kau pulang sekarang." Dipanggil oleh Allah di dalam keadaan ia masih sibuk dengan harta benda. Nauzubillah subhanahu wal aulad, atau dengan urusan anak keturunan, atau dengan pangkat dan jabatan. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, semua dikorbankan hanya untuk meraih satu jabatan. Apakah jabatan lurah umpamanya, atau jabatan camat, atau jabatan bupati, wali kota dan lain-lain, yang direbutkan kalau mengorbankan segala-galanya sampai lupa ibadah kepada Allah. Kita tidak sadar malakal maut sudah menguntit di belakang. Kapan akan sadar hal seperti ini? Tazurutumul maqabir aibi an mutum padubintum biha, sehingga kalian telah dikubur baru kalian sadar bahwa kalian hidup di alam dunia hanya sekedar mengejar urusan duniawi, kata Allah. Coba bayangkan, Allah memberikan peringatan kepada umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi watak manusia seperti itu, watak manusia. Andai kata kita tidak bisa meredam watak kita masing-masing, naluri manusia memang iya, tidak dipungkiri kok, tidak munafik, semua butuh tentang urusan duniawi. Tapi yang salah adalah yang al-hakumut takasur, yang sampai melalaikan kita dari urusan ibadah. Bukan tidak boleh mengejar dunia, mencari dunia. Dunia cari, silakan dicari dunia, tapi jangan sampai melupakan aturan dan undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Kalla, janganlah begitu, kata Allah. Saufa ta'lamun, sebentar lagi kalian akan tahu akibat dari perbuatan kalian jika kalian lalai hanya karena urusan-urusan duniawi. Sebentar lagi, kata Allah dengan kata-kata saufa. Saufa ini adalah dalam waktu yang singkat kalian akan tahu akibatnya. Kapan? Pertama kali kita akan tahu akibatnya pada waktu kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu. Baru satu hari di alam kuburan semuanya telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah berulang kali, saufa summa kalla saufa ta'lamun. Sesungguhnya jangan begitu, kata Allah. Jangan sampai kalian terlena hanya karena urusan jabatan, harta benda, keturunan dan lain-lain. Saufa ta'lamun, sebentar lagi kalian akan tahu akibat dari perbuatan kalian. Awas, kata Allah. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Sesungguhnya andai kata kalian tahu secara yakin akibat dari perbuatan kalian, kalian akan berhenti ngurus dunia. Seandainya kalian tahu akibat dari perbuatan kalian tergoda oleh urusan duniawi, seandainya Allah perlihatkan akibatnya, kita akan berhenti di saat itu juga mengejar dunia. Tapi karena Allah menutupi. Kenapa Allah menutupi? Sehingga Allah tidak beritahu. Karena di balik dunia ini sebenarnya ada juga fadilah, hikmah dan nikmatnya. Seandainya kita mampu mengolah dunia sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melarang, larangan Allah adalah dunia yang kita gunakan kepada jalan yang tidak baik. Seandainya dunia ini ada, kita pergunakan pada jalan yang baik, itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
carilah dunia sebanyak mungkin, tetapi cara mencarinya sesuai aturan Allah. Setelah didapat, pergunakan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Latarawunnal jahim. Akibatnya kata Allah, bagi manusia yang lupa ibadah hanya karena lalai dengan urusan duniawi, maka ia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahim. Latarawunnal jahim. Sebentar lagi kata Allah, Allah akan perlihatkan neraka jahim. Kapan? Pada waktu sakaratil maut. Dari semenjak sakaratil maut saja Allah sudah perlihatkan. Ini akibat dari perbuatan kalian yang lupa kepada Allah hanya karena urusan dunia. Diperlihatkan dalam sakaratil maut, neraka jahim sudah menanti. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Sudah diperlihatkan setelah dilepaskan ruhnya. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Setelah itu kalian bukan sekedar melihat, tapi kalian akan mencicipi secara ainal yaqin rasa daripada neraka jahim. Beda sekedar melihat, beda melihat dengan ainal yaqin. Kalau sekedar melihat dari jauh, wow, begini. Tapi kalau ainal yaqin, setelah melihat kita rasakan, oh, buah rambutan kayaknya enak nih. Dari jauh itu cuma sekedar melihat. Tapi kalau ainal yaqin, zatiyahnya kita cicipi. Kita lihat rambutan, kita petik, kita nikmati walaupun sedikit. Itu ainal yaqin. Pada waktu sakaratil maut, Allah baru perlihatkan neraka jahim. Tetapi setelah lepas sakaratil maut, ia telah dikubur, maka Allah tempatkan kuburannya adalah diambil oleh Allah dari neraka jahim kuburannya. Ditempatkan di kuburan, tapi kuburannya adalah hufratun min hufarin niron, tumpukan api neraka dari neraka jahim. Bayangkan kata Allah, Allah memberikan ancaman terhadap orang-orang yang lupa tentang urusan kewajiban hanya karena memburu urusan duniawi. Apa kata Allah? Summa latus'alunna yawma idzin 'anin nar. Ini yang paling terutama. Nanti kata Allah, terus kalian akan dipertanyakan oleh Allah. Semuanya akan dipertanyakan tentang apa? Yauma idzin, pada hari di mana umat manusia telah berada di kuburan, anin naim, dari seluruh kenikmatan. Apakah kenikmatan ini nikmat yang dipakai sesuai dengan undang Allah, atau nikmat yang ternyata ia gunakan bukan dan tidak sesuai dengan undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Anin naim, nikmat yang terkecil apapun, mayul tazubihi bid dunia, nikmat yang terkecil sekecil apapun yang pernah ia nikmati di alam dunia. Sampai satu bulu helai bulu mata itu nikmat. Belum bulu alis, belum rambut, itu nikmat. Tatkala nikmat ini dipertanyakan oleh Allah, bulu mata kau gunakan untuk apa? Bohong, aku gunakan untuk ini. Kata malaikat, bohong, itu bulu mata dipakai ngelirik laki-laki loh. Tuh, Allah pertanyakan. Segitu adalah nikmat yang paling kecil. Apalagi nikmat yang lain, Masya Allah. Minasihati, dari sehat, Allah akan pertanyakan, kau diberi sehat, berapa tahun umurmu? 70 tahun. Berapa tahun sehat, berapa tahun sakit? Dipertanyakan oleh Allah. Sehatnya hampir 40 tahun, sakitnya 20 tahun. Selama 40 tahun kau pakai apa 40 tahun yang sehat ini? Dipakai ngaji berapa waktu, dipakai ibadah sholat berapa waktu, dipakai usaha berapa waktu, yang lainnya dipakai untuk apa? Dipertanyakan semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk di rumah dalam keadaan sehat, wal biro, waktu yang kosong, waktu nganggur. Sebelum tidur bengong aja. Apa yang dipikir? Mikirin aki-aki. Ya aki-aki jangan balik pakai. Wah, kemana ya aki-aki? Mikirin suaminya belum pulang. Nah, tuh terus dipertanyakan oleh Allah. Berapa jam waktu yang kau pakai untuk melamun, waktu yang kosong? Dipertanyakan oleh Allah. Apa yang kau pikirkan? Yang dipikirkan dalam waktu 1 jam, 2 jam sebelum tidur, dipertanyakan semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
wal amni, dalam keadaan sentosa aman. Sekarang kita dalam keadaan aman. Kemarin-kemarin kita ditakuti dengan adanya virus corona dan macam-macam. Sekarang lumayan agak aman. Dalam masa yang aman ini nanti akan dipertanyakan oleh Allah, berapa tahun Indonesia diberikan keamanan? Kau hidup di Indonesia berapa tahun? Dipakai untuk apa waktu yang aman? Tuh, coba bayangkan. Oh maaf, saya pakai untuk gaji sebagai anu. Mending kalau jawabannya pas. Kalau tidak, bukan sekedar mulut kita yang akan berbicara, tapi yang akan menjadi saksi adalah seluruh anggota tubuh dan makhluk-makhluk yang menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita mengatakan, ya Allah, dalam waktu yang aman aku beribadah, aku berbuat kebaikan. Tangan yang berkata. Mulut dikunci mati oleh Allah. Tangan mengatakan, ya Rabbi Tuhan, mulut ini berbohong. Aku yang berbicara sekarang dalam keadaan aman. Aku dipakai bermain kemana-mana. Malam tahun baru aku di puncak, hari tahun baru aku di Anyer. Semuanya yang mengatakan adalah tangan, kaki, sampai kendaraan, mobil yang kita pakai kemana-mana nanti akan berbicara. Bayangkan, bannya aja ban mobil muter terus dari Bogor sampai Surabaya. Ia akan lapor kepada Allah, aku telah menggelinding sekian ribu kali ya Tuhan. Kemana? Aku diajak oleh bos yang punya mobil ini untuk ke Bali. Ngapain? Di Bali hanya sekedar menontonnya. Tuh. Ban saja akan mendakwa kita nanti. Belum yang lain-lain. Gusti Allah, dari seluruh kendaraan akan berbicara, tanah yang kita pijak. Masing-masing kalau yang menjadi saksi di dalam kebaikan. Batu mengatakan, ya Rabbi, aku jadi saksi, hambamu ini pernah berbuat kebaikan, aku yang menjadi pijakannya. Batu akan mengatakan, ya Rabbi, aku jadi saksi, aku jadi pijakannya pada waktu ia ziarah kepada walimu di daerah ini. Ini adalah tanjakan-tanjakannya, batu-batunya. Batu ini berbicara, aku jadi saksi Allah, aku pernah diinjak oleh kaki orang ini. Dia berkunjung kepada kekasihmu di atas sana. Semuanya akan menjadi saksi. Yang lain-lainnya. Inilah Allah menyatakan, sumbalatus alunna yawma izin minal mat'am. Makanan semuanya akan dipertanyakan oleh Allah. Kumpul dan dikumpulkan makanan-makanan. Dari mana uangnya, uang halal atau bukan. Setelah dikumpulkan, ini makanan dimakan atau tidak, mubazir atau tidak, apa sekedar dikumpulkan hanya mengikuti hawa nafsu pengennya aja, tapi dimakan atau tidak. Karena terkadang nah cek bahasa Sunda teh lapar mata. So kayak istilah lapar mata. Hari lapar mata mau kos jalma puasa. Kakarak jam 7 isuk terus berangkat ke pasar. Dari meleo terus dibeli jengkol, terus dibeli sate, terus dibeli segala dibeli. Waktu nak berbuka puasa makan bubur goreng oncom ya bungkul. Sate tadi dahar, lauk tadi dahar, iya tadi dahar numpuk di dapur. Waktu nak sahur tadi dahar keneh wae. Besok puasa, malamnya basi, menghadap kepada Allah seluruh makanan. Ya Allah, aku dibeli tapi aku tidak dimanfaatkan. Ini orang adalah lapar mata, segala hayam, tapi bentuk bejinangan sedekil. Coba, makanan saja dipertanyakan dan makanan akan berbicara di depan Allah. Tatkala kita mengumpulkan makanan, bukan perut kita yang ditanya, tetapi makanan itu yang ditanya oleh Allah. Kalau dibeli oleh siapa? Dibeli oleh ibu anak. Orang mana? Anu berapa kilo? Sekian kilo. Dimakan, alhamdulillah dimakan. Dimakan semua? Iya dimakan semua. Tujuannya buat apa? Alhamdulillah aku dimakan karena dia menjadi kuat untuk menjalankan sholat tarawih dan lain-lain. Alhamdulillah kalau begitu. Semuanya akan menjadi. Wal masrab, minuman akan menjadi saksi juga di akhirat, dipertanyakan oleh Allah. Minuman yang sedikit apapun, ma'in barid,
air satu tetes yang dingin yang membuat tenggorokan kita segar, itu akan dipertanyakan oleh Allah. Itu nikmat dalam pandangan Allah. Semua ini akan dipertanyakan, semuanya akan dipertanyakan, dan nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu. Itu nikmat yang paling kecil di antara nikmat kecil, belum nikmat yang besar. Kita bangun rumah habis 2 miliar, kita punya kendaraan Rolls Royce harganya 25 miliar umpamanya, atau kita punya kendaraan yang sedang roda 2 motor. Dari pertama motor itu atau mobil itu berada di rumah kita sampai nanti dilepas, apakah dilepasnya dicuri orang atau dilepasnya dijual, berapa tahun ada pada kita, sekian tahun, maka setiap tahun itu dari hari per hari nanti akan dipertanyakan oleh Allah. Ini motor berada di rumahmu hari ini dipakai apa? Nah, kita katakan aku pakai untuk berbuat kebaikan ya Allah. Motor berkata, tidak, kata motor, aku jadi saksi, aku dipakai tidak benar. Tuh, nah, di mana tidak benarnya? Aku dipakai ke pasar, tapi di pasar ternyata ada di antara orang yang punya motor ini darmaji, ngadahar 5 ngaku hiji. Tuh, motor ini saksi semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Ada juga yang ternyata menjadi saksi, ibu ini ke pasar belanja, iya, buat apa? Buat anu-anu, bagus kalau gitu. Tapi ya ada salahnya. Kenapa? Itu tukang jeruk. Kenapa tukang jeruk? Ia hanya sekali dipencet sampai remuk jeruknya, beli menggak. Ada yang seperti itu, terus dipijit, dicoba, dicicipi, beli menggak. Semuanya dipertanyakan oleh Allah. Nikmat besar, nikmat kecil, summalatus adunna yauma idzin lanin. Nikmat saja dipertanyakan oleh Allah, dari yang halal dipertanyakan oleh Allah, apalagi dari perkara yang haram. Itulah Allah menyatakan. Tetapi semuanya adalah tidak terlepas dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah dibukakan rizki, dimudahkan rizki, diluaskan rizki, tetapi tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya adalah tergantung rahmat Allah, rahmat yang paling mahal. Walaupun kita penuh dengan ibadah, walaupun kita sering berzikir, tapi kalau tanpa rahmat Allah belum tentu kita ke surga. Ada sebuah hadis, Nabi menceritakan sebuah kisah yang dikisahkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Datang malaikat Jibril bercerita, wahai Nabi, zaman dahulu ada seorang hamba Allah umurnya 500 tahun. Panjang 500 tahun. Selama 500 tahun, iya. Terus bagaimana selama 500 tahun? Selama 500 tahun ia pakai beribadah di puncak gunung. Ia tidak pernah turun dari puncak gunung. Ia tidak terbesit sedikit pun untuk berbuat jahat atau dosa kepada Allah. Sampai Allah berikan anugerah. Di gunung itu Allah tumbuhkan bermacam buah-buahan, supaya apabila ia terasa lapar, ia tidak mesti harus turun dari gunung ke bawah cari makan. Allah berikan kucurkan mata air di tempat dia ibadah, supaya ia kalau batal langsung berwudu di situ juga. Batal berwudu, lapar, makanan ada, tidak ada satu waktu pun yang ternyata terbengkalai tidak dipakai ibadah kepada Allah. 500 tahun, bayangkan ibadah terus. Dan ada satu permohonannya di setiap sholatnya. Ya Allah, aku bermohon, aku ingin dimatikan dalam keadaan bersujud. Bayangkan, sehingga Allah kabulkan. Seorang ahli ibadah 500 tahun menyembah Allah di puncak gunung tanpa turun, Allah kabulkan keinginannya. Pada waktu ia bersujud yang begitu lama, Allah merintahkan malaikat maut untuk mencabutnya dalam keadaan bersujud. Bayangkan, semua alam dunia berikut malaikat. Kata Jibril, geger menyatakan ahli surga telah dipanggil oleh Allah. Setelah sampai dihadapkan dengan Allah, Allah memberikan komentar kepada orang ini ahli ibadah.
Wahai seorang abid ahli ibadah, saatnya engkau akan aku masukkan ke dalam surgaku dengan rahmatku. Dengan rahmatku kau masuk surga. Maka orang ini langsung komplain kepada Allah. Ia langsung kaget menghadap kepada Allah. Ya Allah, andai kata aku masuk dengan rahmatmu ke surgamu, di mana nilai ibadahku yang selama 500 tahun? Aku ini ibadah 500 tahun Tuhan. Dalam 500 tahun aku tidak pernah melaksanakan kejahatan, dosa dan lain-lain. Murni untuk menyembah selama 500 tahun. Di mana nilai ibadah yang 500 tahun? Jika aku masuk surga dengan rahmat, Allah perintahkan kepada malaikat, hai malaikat, sampaikan kepada hambaku seorang ahli ibadah. Disampaikan oleh malaikat, instruksi Allah, kata malaikat, hai ahli ibadah, sekarang Allah ingin hitung-hitungan denganmu. Hitungan apa? Hitungannya begini. Allah berikan nikmat satu mata. Kau bisa melihat dengan mata yang satu ini. Kau bisa melihat yang indah dengan mata yang satu ini. Nikmat Allah yang dianugerahkan pada satu matamu, tolong ditimbang dengan berat ibadahmu selama 500 tahun. Berat mana? Baik, ahli ibadah pede aja dia. Kita timbang. Maka setelah ditimbang, dikumpulkan ibadahnya dari hari pertama sampai hari ia meninggal, ditimbang dalam timbangan antara anugerah Allah, nikmat dan rahmat pada satu mata. Ternyata lebih berat anugerah Allah, rahmat Allah satu mata daripada ibadahnya selama 500 tahun. Ibadah 500 tahun tidak bisa menggantikan nikmat Allah cuma satu mata. Belum mata yang kedua, belum hidung, belum mulut, belum otak, belum seluruh tubuh, nikmat semuanya. Inilah Allah menyatakan, Sumalatus alunna yauma idzin 'anil na'im. Nikmat-nikmat ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyatakan, bukti sekarang kau masuk dengan rahmatku, bukan karena ibadah. Sehingga ia minta ampun kepada Allah, ya Tuhan, aku minta ampun, aku mengakui ibadahku selama 500 tahun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rahmat dan nikmat. Bayangkan, ya inilah akan dalam kisah Imam Ghazali kan Bu ya. Imam Ghazali diterangkan dalam kitab Nasihatul Ibad. Imam Ghazali diberi mimpi oleh Allah. Dalam mimpinya sudah terjadi kiamat. Dalam mimpinya sudah dihadapkan dengan Allah. Sehingga Allah berfirman kepada Ghazali, ya Ghazali, apa yang kau bawa menghadapku, kata Allah. Dengan percaya diri Imam Ghazali menyatakan, ya Allah, aku menghadapmu ingin surga. Aku pengarang kitab, aku ahli sufi, aku seorang ulama, aku seorang imam. Baik, kata Allah. Tapi tolong, kata Allah, kalau kamu mau tahu wahai Ghazali, kau menghadap padaku dan akan masuk surga bukan karena karangan kitabmu, bukan karena kau seorang ulama, bukan karena engkau seorang sufi, tetapi aku merahmatimu adalah karena seekor lalat. Di mana seekor lalat ini adalah hinggap di ujung pena Imam Ghazali pada waktu ia sedang mengarang kitab. Di mana lalat ini minum dari tinta dari ujung pena Imam Ghazali. Imam Ghazali biarkan lalat ini minum sepuasnya dari tintanya karena kasihan kepada seekor lalat. Itulah kata Allah, aku angkat engkau menjadi seorang imam, aku anugerahi engkau rahmatku, aku limpahkan kepadamu karena engkau menyayangi seekor lalat. Bukan karena sholatmu, bukan karena karangan kitabmu, dan bukan karena yang lain-lain. Tapi semuanya, kata Allah, nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu akan dipertanyakan nanti di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah surah ini memberikan peringatan kepada kita untuk senantiasa selalu mensyukuri nikmat Allah, dan supaya kita tidak terlena oleh urusan-urusan duniawi sampai melalaikan tugas kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini sangat singkat, terkadang kita berebut dan berebut terus
menyombongkan ini, menyombongkan anu, kita tidak sadar malakal maut sedang menguntit di kita. Ini kita hanya sekedar sombong ini, sombong itu, tidak pernah berhenti dari kesombongan. Allah panggil kita dalam kesombongan. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian pada hari ini walaupun singkat padat, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan juga mudah-mudahan jemaah-jemaah yang belum hadir, mudah-mudahan hari-hari yang akan datang bisa hadir, dan mudah-mudahan bagi yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Sama Bu, saya minggu ini terus terang agak kurang sehat, terutama tenggorokan, suara habis, terkadang suka ngeluh sama istri, ya Allah minta mah suara teh ulah deak atuh tapi mah hirup nanti suara. Kalau kira-kira suara atau saya gusti atau sarua ya mah buka kios-kios nak kagusur. Karena memang hirupna tidak ngomong gitu Bu, kaditu ngomong, kadieu ngomong. Nah Allah berikan ujian minggu-minggu ini, suara teh selalu tenggorokan sakit, suara habis. Bahkan barusan ngisi khutbah di Masjid Bogor Baru sudah ngomong sama Ustaz Dede, Ustaz, wayana imam nanti Ustaz ya, kenapa? Saya khutbah takut suara habis, soalnya memang ini lagi kurang sehat. Kata Ustaz Dede, gini aja Ustaz, khutbahnya singkat padat. Ya udah siap kalau begitu mah. Nih Ustaz yang dicari singkat padat, amplop tidak berkurang. Bercanda. Nah, ya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, selalu dalam lindungan Allah. Dan mohon maaf ya, kita percayanya kepada Allah, jangan terlalu percaya dengan berita-berita. Ada yang mengatakan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan terjadi anu. Nah, jangan terlalu dipercaya. Kita mah pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waspada boleh, tapi kalau terlalu percaya dengan pendapat-pendapat yang tidak ada dasar hukumnya, tolong jangan terlalu percaya. Kayak kemarin kan, tapi kalau ditelaah ada juga yang benarnya. Tanggal 21 bulan 12 tahun 2001, hati-hati, mulai maghrib sampai subuh akan gelap gulita. Ya emang iya malam gelap gulita. Dari maghrib sampai subuh akan gelap. Tapi ada yang mengatakan Pulau Jawa akan terpotong menjadi dua di tanggal itu, macam-macam. Nah, ini terkadang membuat kita menjadi goyah, keyakinan, ketakutan. Semuanya adalah serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita jalankan tugas dan kewajiban, dan jangan berhenti mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kiranya, mudah-mudahan singkat padat ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.